Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Lestari dari kelompok 3 akan selaku moderator akan menjadi moderator dari kelompok ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami beserta dengan materi yang akan disampaikan. Di sini ada Tefani Rahman Abdillah, NPM 1850-245 akan menjelaskan mengenai peramalan permintaan dan kendala. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Tasya Lestari, NPM 1960-207, akan menjelaskan mengenai karakteristik aspek pasar. Selanjutnya yang ketiga ada Teh Suci Permata, NPM 1990-217, akan menjelaskan mengenai metode pengukuran. Dan yang keempat atau yang terakhir ada Teh Indah, NPM 1950-227, akan menjelaskan mengenai data dan sumber data. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aspek pasar. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada karakteristik aspek pasar. Pasar didefinisikan sebagai tempat bertemu penjual dan pembeli atau tempat terjadinya transaksi jual beli. Sedangkan pemasaran merupakan suatu proses terjadinya transaksi jual beli. Pasar bersifat statis, sedangkan pemasaran bersifat dinamis. Jadi dalam studi kelayakan bisnis ini, aspek pasar itu merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi pasar dan bidang industri yang dijalankan oleh sebuah bisnis. Dan aspek pasar ini ada beberapa aspek yang dianalisa, yaitu seperti permintaan pasar terhadap produk yang akan dijual, tingkat persaingan dan strategi pesaing dalam memasarkan produk, dan segmentasi pasar atau pengelompokan pasar. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Teh Indah. Iya. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Ya, di sini ada data dan sumber data. Data ini terbagi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Yang pertama data primer. Data primer yaitu data yang peneliti secara langsung. Dari data primer ini ada beberapa untuk pengumpulan datanya. Yang pertama ada metode survei. Metode survei yaitu pengumpulan data dengan cara menginterview orang-orang dengan jumlah yang terbatas atau sampel. Nah, dari metode survei ini ada contohnya, yaitu peserta wawancara, telepon interview, dan juga mail interview. Lalu yang kedua itu ada observasi. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan mengobservasi objek atau si pelaku dengan mencatat hasilnya. Lalu yang ketiga itu ada experimental method, yaitu bertujuan untuk menemukan hubungan sebab dan akibat dari hasil observasi. Lalu yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah ada pada suatu tempat yang dikumpulkan untuk suatu maksud tertentu. Dari data sekunder ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber intern dan sumber eksternal. Yang pertama, sumber intern. Sumber intern yaitu sumber yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya yaitu laporan laba rugi perusahaan, neraca, angka penjualan, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu sumber ekstern, yaitu sumber yang berasal dari luar perusahaan, misalnya pemerintah, data komersial, majalah atau buku-buku, dan sumber-sumber lainnya. Mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada Teh Tasya. Ya, baik, terima kasih Teh Indah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Fani. Sebelumnya maaf, suara saya terdengar. Di sini yang selanjutnya ada peramalan dan peramalan permintaan.
Peramalan permintaan merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Peramalan permintaan merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Di sini ada manajemen permintaan, yaitu ada dua, yaitu permintaan bebas dan juga permintaan tidak bebas. Permintaan bebas merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Itu yang terkait atau diturunkan dari struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Tujuannya yaitu ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Pada tujuan jangka pendek, menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi, biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh law management. Pada jangka menengah, yaitu menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan atau kuartal. Yang terakhir, pada jangka panjang, yaitu merekan kuantitas produksi bersifat tahunan sekitar 5 tahun, 10 tahun, ataupun 2 tahun yang ditentukan oleh top manajemen. Lanjut, Teh. Prosedur. Yang selanjutnya ada prosedur peramalan, yaitu ada analisa ekonomi, ada analisa industri, ada analisa penjualan masa lalu, dan analisa peramalan permintaan. Pada analisa ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro, terutama aspek kependudukan dan pendapatan. Analisa industri yaitu analisa terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Yang selanjutnya ada analisa penjualan masa lalu. Dilakukan untuk melihat market positioning produk dalam struktur persaingan dan daripadanya dapat diketahui market share-nya. Yang terakhir ada analisa peramalan permintaan, yaitu usaha yang melakukan minimisasi kesalahan hasil peramalan dari berbagai teknik peramalan yang digunakan dan dapat ditentukan hasilnya. Lanjut, Teh. Yang selanjutnya ada kendala teknik peramalan, yaitu 1. Waktu yang hendak diliput, yaitu rentang waktu masa depan atau masa yang akan datang dari jangkauan peramalan. Pada umumnya, peramalan kualitatif memiliki rentang waktu yang lebih panjang dibanding dengan peramalan kuantitatif. Yang selanjutnya ada tingkah laku data, meliputi jumlah, ketetapan, dan tingkah laku data pada masa yang akan datang, pada masa lalu yang tersedia. Yang selanjutnya ada tipe model, yaitu model yang digunakan merupakan model time series kausalitas atau model lain yang lebih kompleks dan canggih. Yang selanjutnya ada biaya yang tersedia,
Maksudnya, peramalan ini lebih luas. Biaya yang tersedia untuk penyusunan studi kelayakan proyek bisnis. Yang selanjutnya ada tingkat ketetapan yang diinginkan. Berkaitan dengan kebutuhan manajemen dalam tingkat kecermatan, ketelitian peramalan yang diinginkan, semakin tinggi tingkat ketelitian yang diharapkan, akan memerlukan penggunaan teknik peramalan yang lebih kompleks. Demikian biaya yang perlu disediakan. Yang terakhir, kemudahan penerapan. Dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan manajemen data dan biaya yang tersedia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Stefani yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan yaitu materi pengukuran yang akan dijelaskan oleh Teh Suci. Mangga Teh Suci. Baik, terima kasih Teh Tasya. Nah, materi selanjutnya itu ada metode pengukuran. Nah, untuk metode pengukuran peramalan permintaan. Peramalan itu biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dicangkupnya. Untuk melakukan peramalan diperlukan metode tertentu dan metode mana yang akan digunakan tergantung dari data dan informasi yang akan diramal serta tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Nah, untuk metode pengukuran peramalan permintaan ini ada tiga, terbagi menjadi tiga. Nah, yang pertama itu ada peramalan berdasarkan jangka waktu, peramalan berdasarkan rencana operasi, dan peramalan berdasarkan metode atau pendekatan. Nah, untuk yang pertama, peramalan berdasarkan jangka waktu itu ada peramalan jangka pendek. Untuk peramalan jangka pendek ini mencangkup jangka waktu kurang dari 1 tahun, dan pada umumnya peramalan jangka pendek ini kurang dari 3 bulan. Nah, peramalan jangka pendek ini biasanya digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi. Peramalan jangka pendek ini tuh memperhatikan kegiatan harian yang ada di suatu perusahaan. Nah, terus untuk yang kedua, peramalan jangka menengah. Nah, untuk peramalan jangka menengah ini mencangkup waktu 1 atau 2 bulan sampai 1 tahun. Nah, yang berkaitan dengan rencana produksi, perencanaan penjualan, menganalisis berbagai rencana operasi, menentukan aliran kas, dan anggaran produksi. Untuk yang ketiga, peramalan jangka panjang. Nah, peramalan jangka panjang ini mencangkup periode yang lebih lama, 3 tahun atau bahkan bisa lebih. Nah, untuk peramalan jangka panjang ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk merencanakan sebuah produk baru, penganggaran modal, perencanaan sumber daya, dan pengembangan fasilitas dan lokasi. Nah, peramalan jangka menengah dan jangka panjang ini saling berkaitan karena permasalahannya yang lebih menyeluruh dan didukung keputusan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan produk, pabrik, dan prosesnya. Untuk yang kedua, metode pengukuran yang kedua, peramalan berdasarkan rencana operasi. Nah, untuk yang pertama ada ramalan ekonomi. Nah, ramalan ekonomi ini biasanya ngebahas terkait siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, untuk yang kedua, ramalan teknologi. Ramalan teknologi ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru. Nah, contohnya itu kayak dulu itu kan pabrik tenaga kerjanya itu hanya menggunakan tenaga kerja manusia. Sedangkan sekarang banyak itu pabrik yang menggunakan teknologi mesin dan manusia hanya sebagai operatornya aja gitu. Nah, terus untuk yang ketiga, peramalan permintaan. Nah, peramalan permintaan ini yaitu proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Nah, peramalan ini biasanya disebut dengan peramalan
penjualan karena peramalan ini mengandalkan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Terus yang ketiga itu peramalan berdasarkan metode atau pendekatan. Yang pertama, peramalan kuantitatif. Nah, peramalan kuantitatif ini peramalan yang menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis atau variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Nah, untuk yang peramalan kualitatif itu yang menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi pengambilan keputusan, pengalaman pribadi, bisa berdasarkan pendapat dari yang melakukan peramalan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Teh Tasya. Ya, terima kasih Teh Suci. Cukup sekian yang materi yang dapat kami sampaikan. Mangga bagi Akang Teteh yang akan bertanya atau menambahkan mengenai materi yang telah disampaikan.